Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Yaps, bener banget. Hari ini adalah hari memperingati Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Jadi di sini saya, Dewi Nur Hakiki Kaulokanagari, mahasiswi pendidikan sejarah FKIP Unsri angkatan 2021, selaku narator podcast ini akan membantu kembali mengenai kronologi dari hari bersejarah ini. Kali ini, Himapes menghadirkan konten History on this Day dengan berbalut podcast. Hal ini adalah salah satu terobosan untuk memberi warna baru yang mengedukasi dalam mengimbangi perkembangan dari media sosial. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita membahas mengenai Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan tonggak sejarah yang melahirkan Orde Baru. Hingga kini, Super Semar ini masih menjadi kontroversi sebab naskah aslinya ini tak pernah ditemukan. Adapun latar belakang dari Super Semar yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi adanya gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965. Macrophage dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 yang diterbitkan pada tahun 2007 menuliskan bahwa demokrasi terpimpin Soekarno pembunuhan 7 jenderal. Sikap ini tentu memicu amarah dari para pemuda anti komunis. Pada akhir Oktober 1965, para mahasiswa membentuk kesatuan aksi. Selain memprotes Soekarno yang tak bersikap apa-apa terhadap peristiwa G30S, rakyat juga memprotes buruknya perekonomian di bawah Soekarno. Masuki tahun 1966, inflasi ini mencapai 600% lebih. Soekarno hanya mengabaikan suara rakyat dan aksi unjuk rasa pun semakin kencang. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila berunjuk rasa di halaman gedung DPR GR. Menteri menuntut 3 hal yang dikenal dengan tritura. Adapun isi tritura yakni 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S. Dan yang terakhir yaitu penurunan harga. Puncaknya pada 11 Maret 1966, demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberi surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Dikutip dari Harian Kompas, permintaan itu dititipkan Soeharto kepada 3 jenderal Angkatan Darat yang datang menemui Soekarno di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966 sore. Permintaan Soeharto dianggap biasa oleh Soekarno, maka pada tanggal 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Ada beberapa pokok pemikiran Super Semar yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Adapun isi Super Semar yakni mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjadinya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi, kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Adapun tujuan dari Super Semar bertujuan
untuk mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut berisi 1. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Yang kedua, penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30S. Yang ketiga, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Populasi Soekarno kian tergerus. Akhirnya, pada tanggal 7 Maret 1967, Soekarno melepaskan jabatannya. Soeharto ditunjuk untuk menjadi pejabat presiden lewat sidang MPRS. Soeharto resmi menjabat sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Baiklah, demikianlah pembahasan kita mengenai Super Semar. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai kronologi dari Super Semar ini? Kalian bisa menyampaikan pendapat atau opini kalian mengenai Super Semar pada kolom komentar ya. Juga kalian bisa memberi saran mengenai konten podcast ini agar lebih baik ke depannya. Baiklah, saya Dewi Nurhakiki Kawakanegari pamit undur diri. Sampai jumpa pada konten History on this Day selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.